Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama Bu Sepa Channel yang selalu menyuguhkan video pembelajaran pembahasan soal-soal matematika. Kali ini Bu Sepa Channel akan membahas materi kaidah pencacahan, bagian aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan soal, mohon dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share video ini agar channel ini semakin berkembang. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton video di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan support yang sudah diberikan membawa berkah untuk kita semuanya. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan materi kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, dan aturan perkalian. Pada video kali ini kita akan membahas 5 buah soal tentang kaidah pencacahan. Di sini sebelum kita menyelesaikan soal-soal ini, ada baiknya kita jelaskan itu definisi dari aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Jadi aturan penjumlahan itu, misalkan kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin, maka jika salah satu dari kejadian tersebut harus terjadi, maka banyaknya hasil yang mungkin adalah M ditambah N. Nah, ini dikatakan dengan aturan penjumlahan. Supaya lebih jelasnya kita tuliskan definisi dari aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan. Misalkan kejadian pertama, kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin. Ini M hasil yang mungkin, dan kejadian kedua mempunyai N hasil, ini N ya, N hasil yang mungkin. N hasil yang mungkin, maka jika salah satu dari kejadian tersebut harus terjadi, maka banyaknya hasil yang mungkin adalah nah ini dia M ditambah N. Ini dia dikatakan dengan aturan penjumlahan. Kita ulang yang aturan penjumlahan itu. Misalkan kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin, maka jika salah satu dari kejadian tersebut harus terjadi, maka banyaknya hasil yang mungkin adalah M tambah N atau aturan penjumlahan. Kemudian untuk definisi aturan perkalian, kita coba tulis di sini. Definisi aturan perkalian ya. Nah, jika kejadian tersebut keduanya harus terjadi.
harus terjadi kejadian pertama harus terjadi bersamaan, kejadian pertama harus terjadi dan kejadian kedua harus terjadi, maka hasilnya yang mungkin adalah, jadi tadi kan kejadian pertamanya M, kemudian kejadian keduanya N, dia harus terjadi kedua-duanya, maka kita menggunakan M dikali N. Dia dikatakan aturan perkalian. Nah, untuk lebih pahamnya kita masuk pada soal yang sudah ada pada lembaran soal ini. Soal yang pertama, Fatih akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 5 mobil MPV. Jadi soal yang pertama ini, Fatih memiliki 3 jenis mobil, ya, sedan, 3 sedan, kemudian 4 jenis mobil SUV, kemudian 5 jenis mobil MPV. Untuk soal yang pertama ini, Fatih di sini hanya membeli sebuah, ya. Fatih hanya membeli sebuah mobil. Fatih akan membeli sebuah, berarti sini kita kata pakai sebuah. Tidak mungkin Fatih memilih semuanya, karena ini adalah pilihan. Nah, berapa pilihannya? Itulah kita gunakan aturan penjumlahan. Jadi Fatih harus memilih di antara 3 sedan, 4 SUV, 5 MPV. Jadi kita harus menggunakan aturan penjumlahan. 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 3 tambah 4 7 tambah 5 12 pilihan. Jadi Fatih menggunakan 12 pilihan untuk membeli sebuah mobil. Nah, inilah jawaban dari soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, Dila memiliki 4 mobil, 3 sepeda motor dan 2 sepeda. Berapa banyak cara Dila pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimiliki? Nah, tidak mungkin Dila ke kantor itu memakai mobil, ya. Memakai mobil, memakai sepeda motor, memakai sepeda secara bersamaan. Maka kita harus menggunakan aturan penjumlahan. Jadi masih berupa pilihan 4 mobil tadi, ya, 4 mobil, kemudian 2 sepeda, 4 mobil, 3 sepeda motor, 3 sepeda motor. Kita masih menggunakan aturan penjumlahan. 4 ditambah 3 tambah 2 sama dengan 4 tambah 3 7 tambah 2 9 pilihan. Jadi Dila harus memilih satu di antara mobil, sepeda motor, dan sepeda untuk berangkat ke kantor. Nah, jawaban dari soal yang kedua 9 pilihan. Kemudian soal yang ketiga,
soal yang ketiga, Budi hendak mendengarkan lagu yang terdiri. Budi hendak mendengarkan lagu yang terdiri 6 lagu dangdut, ya, 10 lagu pop, 5 lagu rock. Berapa banyak cara Budi memilih lagu yang akan didengar? Nah, di sini soal ini juga berupa pilihan. Soal nomor 3, tidak mungkin Budi mendengarkan lagu dangdut, lagu pop, dan lagu rock itu secara bersamaan. Apa jadinya nanti itu ya kalau kita mendengarkan semua lagu itu kacau balau di telinga kita. Jadi kita harus analisa soal ini juga berupa pilihan. Jadi kalau kita memilih, kita harus menggunakan aturan penjumlahan. Jadi 6 lagu dangdut soal yang nomor 3 ditambah 10 lagu pop ditambah 5 lagu rock. Nah, kita jumlahkan. Nah, ini harus berupa pilihan. Jadi untuk memilih satu lagu ini di antara lagu dangdut, pop, dan rock ini. Berarti berapa jumlahnya? 6 tambah 10, 16 tambah 5, 21 pilihan Budi mendengarkan lagu. Nah, ini jawaban nomor 3. Kemudian soal nomor 4. Soal nomor 4, Hendra memiliki 5 kemeja, 6 celana, dan 3 sepatu. Berapa banyak cara Hendra memasangkan pakaian yang dimilikinya? Nah, di sini kita harus analisa dulu. Kemeja bisa dipakai sekaligus dengan celana dan juga dengan sepatu. Berarti soal ini kejadiannya bersamaan. Kalau dia bersamaan, berarti kita harus menggunakan aturan perkalian. Kita harus menggunakan aturan perkalian. Sebagai contoh dulu kita menggunakan diagram pohon. Diagram pohon 5 kemeja itu 5 kemeja berarti kemeja pertama K1, kita buat diagram pohonnya ya, K2, K3, K4, K5. Kita buat dulu diagram pohonnya agar dapat kesimpulannya nanti ya. Kemudian kemeja 6 celana. Berarti kemeja 6 celana harus kita pasangkan 6, 2, 3, 4, 5, 6. Celana 1, celana 2, celana 3, celana 4, celana 5, celana 6. Ini juga dipasangkan dengan 6 celana. 4, 5, 6. Ini diagram pohon namanya ya. Ini karena bercabang dia dikatakan diagram pohon. Celana pertama 2, celana ketiga juga, celana keempat, celana kelima, celana keenam. Kemudian kemeja yang ketiga juga dipasangkan dengan 6 celana. 1, 2, 3, 4, 5, 6 celana 1, celana 2, celana 3, celana 4, celana 5, celana ke-6. Kemudian ya ini kita ambil yang 4 ya. Yang 4. Berarti ini celana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celana 1, celana 2, celana 3, celana 4, celana 5, celana 6. Nah, ini baru celana yang ke-5. Kita lanjut celana yang ke-6. Juga kemeja ke-6, kemeja ke-5 juga dipasangkan dengan 6 celana. Kemeja ke-5 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1, celana 2, celana 3, celana 4, celana 5, celana 6.
Jadi kita harus menghubungkan lagi dengan tadi celananya 5 kemeja, 6 celana dan 3 sepatu. Berarti celana ini kita hubungkan lagi dengan sepatu 1, S1, S2, S3. S1, S2, S3. Dan seterusnya S1, S2, S3. Ini terlalu dempet ya. Nah, ini S1, S2, S3. Nah, gambarannya seperti ini, S1, S2, S3. Berarti kita harus bercabang dia ya. Bercabang. Jadi ini dipakai sekaligus. Ini gambarannya, ilustrasinya dengan diagram pohon di masing-masing ini. Kemeja, celana pertama, celana kedua, celana ketiga, celana keempat, celana kelima, celana keenam. Kemudian celana 1 dipasangkan lagi sepatu 1, sepatu 2, sepatu 3. Dan sampai ke kemeja kelima. Nah, kalau kita menggunakan cara dengan diagram pohon ini memakan waktu yang lama, kemudian kita juga repot, membutuhkan tempat yang banyak. Kalau seandainya yang diminta seperti ini 5 kemeja, 6 celana dan 3 sepatu. Nah, kita menggunakan aturan perkalian tadi. Jadi kalau dia di aturan perkalian tadi, jika kejadian tersebut kedua-duanya harus terjadi, seperti pakaian ini harus kita pakai ya, maka kita harus menggunakan perkalian. Ini aturan perkaliannya 5 dikali 6 dikali 3. 5 kali 6 30. 5 kali 6 30 dikali 3 sama dengan 90 cara. Jadi 90 cara kita memasangkan 5 kemeja, 6 celana dan 3 sepatu ini. Kemudian soal yang terakhir, soal nomor 5. Nah, ini soal yang kelima. Dari kota A menuju kota C harus melalui kota B. Kota A ke kota B dihubungkan oleh ini 3 jalur ya, 3 jalur berbeda. Kemudian dari kota B ke kota C ini dari kita nanti sambungkan dari kota B ke kota C dihubungkan oleh 4 jalur berbeda. 4 jalur berbeda. Nah, baru ini pertanyaannya ya. Ini soalnya kurang tadi. Nah, berapa cara Budi dapat pergi dari kota A ke kota C? Jadi ini ada jalur berbeda. Agar lebih jelasnya kita buat dulu ilustrasi dari soal ini. Dari kota A, ini kota A, ini kota B ya. Dari kota A ke kota B ada 3 jalur. Jalur pertama boleh kita buat, terserah mau jalur apa kita buat. Ini boleh jalur pertama, jalur kedua, jalur ketiga. Dari kota B ini ke kota C dia memiliki 4 jalur berbeda. Ini kota C kita buat. Boleh kita jalur ini 4 jalur ya. Ini nah, ini jalurnya. Maaf gambarnya agak berlepotan sedikit ya. Ini jalur ke 4, ke 5, ke 6, ke 7.
Berarti dari kotak A ke kotak C ini boleh kita melalui jalur 1, 4 ya, 1, 4, kemudian 2. Dari kotak A boleh jalur 2, ke 4 boleh, 1 ini ke 5 boleh, ke 6 boleh, ke 7 boleh. Itu ilustrasinya. Jadi kita menggunakan tidak mungkin ini dilalui bersamaan ya, walaupun ini ilustrasinya tidak mungkin dilalui bersamaan, tetapi kita juga bisa menghubungkan dengan aturan perkalian. Jadi cara Budi pergi dari kota A ke kota C, kita juga memakai aturan perkalian, yaitu 3 kali 4 sama dengan 12 cara. Bisa kita hitung juga di sini ya. 3 kali 4 sama dengan 12 cara. Nah, inilah jawaban dari soal kaidah pencacahan pada video kali ini. Ini video pertama untuk kaidah pencacahan. Setelah ini ada video kedua lagi untuk pencacahannya. Nah, materi ini harus kita kuasai sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan tulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.